Kembali lagi. Jam berapa sekarang? Jam 5. Apa-apa aja yang mau kita siapin untuk obrol-obrolan kita hari ini? Hai. Kok baru-baru masuk udah ada request aja yang mau ini bareng? Mau videoan bareng? Kapan balapan? Balapan masih lama. Udah sampai bosen nungguinnya. Belum balap-balap sampai sekarang. Ibu Intan. Hai Ibu Intan. Hai Pak Budi Daulay. Hello. Boleh juga hari ini. Banyak. Kita tunggu ya. Kira-kira nunggu 5 menit deh. Sampai semuanya terkumpul. Kenapa ya? Wah, dari segala macam ini ada. Sampai teman-teman dari merek lain pun ada. Probolinggo. Tadi baru aja live sama Soundstar Probolinggo. Nanti gini, jadi kita akan ngobrol-ngobrol setengah jam ke depan. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman pencinta Mitsubishi. Kita ngobrol-ngobrol seputar topik yang dibicarakan, yaitu mengenai perawatan kendaraan. Tapi sedikit ada perubahan dibandingkan dengan banner yang ada. Karena sebenarnya hari ini tuh tugas saya adalah untuk memberitahu, ngasih tips tentang perawatan kendaraan di sekeliling ruangan mesin. Jadi ceritanya udah setup studio, udah setup tempat di garasi, di rumah, mobilnya juga udah ready. Tapi hujan besar. Jadi mohon maaf, hari ini topiknya dipending dulu yang itu. Kita pindah dulu topiknya, yaitu gimana caranya perawatan berkala kendaraan. Nah, sekarang ini dibandingkan dengan minggu lalu tuh kan saya banyak ngobrol sendirian gitu ya, monolog aja. Tapi minggu ini coba komen-komen teman-teman yang mau nanya tentang perawatan kendaraan. Nggak usah nungguin saya selesai ngomong, saya bakal jawab pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya kalau sempat lihat, langsung akan saya jawab. Tapi sebelumnya mungkin saya akan bicara dulu sedikit tentang cara perawatan kendaraan yang bisa yang bisa di provide juga atau diberikan servis oleh Mitsubishi Motors Indonesia. Oke, pasti kita mulai aja ya. Jadi selama ini kan memang selama musim pandemi ini challenge utamanya adalah gimana sih sebetulnya kita mempertahankan segalanya supaya sehat. Nah, segalanya supaya sehat nih baik badan kita, tapi juga barang-barang kepemilikan kita. Pasti barang-barang kepemilikan kita salah satu yang punya valuasi dan peran besar itu adalah kendaraan. Dan spesifik hari ini yang kita obrolin adalah mobil. Nah, mobil-mobil yang kita punya selama PPKM bisa dibilang hampir nggak kepake ya, hampir nggak jalan. Tetapi juga barang kalau nggak dipakai, nggak dijalanin, bukan berarti nggak harus dirawat, pasti harus dirawat. Nah, perawatannya ini itu jadi challenge sendiri. Perawatannya itu apa sih sebetulnya yang harusnya kita kerjain gitu, dan apa yang harusnya bisa kita lakukan. Nah, Mitsubishi itu punya service yang pastinya bisa dikasih penjelasan kepada teman-teman semua, karena Mitsubishi ini udah punya yang namanya aplikasi MMID, itu Mitsubishi Motors ID. Di dalam aplikasi MMID, kalau teman-teman semua mau servis mobil,
booking tempat itu bisa. Karena selama PPKM memang showroom itu tutup, tetapi bengkelnya buka. Nah, untuk menjamin supaya nyampe sana tuh nggak terlalu banyak berinteraksi, lebih baik booking dulu pakai aplikasi MMID. Selain itu, di MMID kita juga bisa bisa minta tolong gitu. Minta tolongnya adalah kalau sampai nggak sempat nih menganterin mobil ke sana, lebih baik undang aja mekaniknya datang. Nah, ini caranya juga bisa lewat aplikasi atau juga bisa telepon ke customer service-nya Mitsubishi. Nah, nomor customer service-nya Mitsubishi itu harus lah 0804 1 300 300. Sekarang coba, ada nggak teman-teman di sini yang udah pernah merasakan kegunaan dari aplikasi MMID, dan juga biasanya gimana sih supaya ngerawat kendaraan kita dengan baik tuh seperti apa? Soalnya kan gini ya, buat saya yang paling penting adalah kalau beli mobil tuh kan harga jualnya jangan sampai jatuh. Bener ya? Makanya kenapa kalau mobil itu yang buku servisnya rutin, yang buku servisnya tertata dengan baik, itu itu punya valuasi second hand market yang sangat bagus. Nah, valuasi second hand market yang sangat bagus pastinya kan ditentukan dengan scheduling kita yang tepat gitu ya. Kapan waktunya, habis itu berapa kilometernya, terus service recordnya seperti apa, dan itu akan berharga sekali. Mobilnya juga akan punya track record yang bagus gitu ya, dan orang nggak usah susah-susah untuk bisa dapetin apa yang mereka perluin ketika mereka mau beli second hand market. Kemudian juga kalau sampai ada sesuatu, untungnya servis di bengkel resmi juga semuanya tercatat. Jadi potensi untuk kerusakan di waktu yang akan datang lebih bisa diminimalisir antara apa yang sudah terjadi di masa lalu dan apa yang harus dihindari di masa depan gitu. Untuk lokasi gitu ya, pasti di masing-masing kota itu Mitsubishi udah punya bengkel terdekat dari lokasi rumah. Nah, masalah jaraknya berapa ini berbeda-beda karena antar kota regulasinya juga berbeda-beda. Jadi telepon aja kalau misalkan nggak pakai aplikasi MMID itu. Kalau mau telepon langsung, bicara langsung sama customer service, telepon aja ke 0804 1 300 300. Dan itu akan bisa bisa berbicara langsung dengan customer service. Nah, kalau saya selama ini mobil yang ada di rumah, ya suka nggak bisa lihat mobil diem sih. Kalau saya nggak bisa lihat mobil diem. Mobilnya nggak boleh diem, dan mobilnya itu nggak pernah berada di tempat yang sama. Karena emang saya orangnya iseng aja, suka jalan mobil sore-sore gitu, apa sekedar muter sama anak-anak atau sekedar cuman masuk tol balik lagi. Somehow ya, karena saya hidupnya berdasarkan kecepatan, juga berdasarkan keinginan untuk selalu berada dalam satu lingkungan yang ada kecepatannya gitu, nggak bisa gitu-gitu aja. Nah, saya sekarang mau lihat ya komentar-komentar yang ada di sini. Gini, kita ngobrol-ngobrol aja, nggak apa-apa. Tanya aja saya pertanyaan seperti apa, karena saya juga udah ada di sini. Saya soalnya ada WhatsApp chat juga. Pertanyaan udah boleh dimulai. Jadi kalau kalian yang pertanyaannya menarik atau komen yang menarik, saya mau pin dan saya mau bicara. Atau ada yang mau apa nih? Banyak juga ya. Dari tadi saya nggak perhatiin, ternyata udah banyak banget komentarnya. Oke. Nah, karena ada yang mau ditanyakan atau punya pengalaman mengenai bagaimana ngerawat kendaraan, coba kasih tahu saya deh.
Kalau saya ya, ini kan hari apa? Ini hari Sabtu ya. Biasanya kalau hari Minggu, oke. Kalau hari Minggu itu waktunya saya bongkar-bongkar gudang lah di bawah. Maksudnya ya nggak selalu bongkar-bongkar gudang juga, tapi waktunya untuk melihat secara jeli kapan waktunya servis. Jangan sampai kelewat terlalu lama karena merugikan buat kita. Nah di sini apa ya? Di sini tuh yang lagi kita bahas adalah kalau saya kan punya kebiasaan nih. Kebiasaan saya bongkar-bongkar gudang, tapi saya punya kebiasaan yang lain lagi. Kebiasaannya adalah mungkin ini orang-orang pada nggak punya kebiasaan seperti saya yang agak aneh ini adalah saya tuh suka nyilang ban. Jadi depan kiri ke belakang kanan, depan kanan ke belakang kiri. Dan ini saya kerjain sendiri. Jadi gunanya untuk apa? Selama ini kan memang kita selalu berpikir kalau ban depan pasti akan habis duluan. Selalu ban depan akan habis duluan ya karena bannya belok. Cuman ada cara yang lebih efektif supaya kita tuh bikin bannya rata. Bannya rata antara ban depan sama ban belakang, bannya rata. Setiap 3 bulan sekali itu saya lakukan sendiri. Karena begitu ban depan kiri ke belakang kanan, ban depan kanan ke belakang kiri, itu membuat mobil ini jadi punya grip yang konsisten, balik konsisten. Karena selama ini kan ban depannya pasti lebih capek daripada ban belakang. Nah, ban belakangnya dipakein ban depan yang masa lalu. Jadi kita ngerasa nih pas lagi naik mobil nih udah sekian bulan, pasti banget kita ngerasa mobilnya kayak habis di refresh, kayak habis dimandiin, kayak habis yang oh ya udah deh we do something new gitu ya. Nah kalian ada kebiasaan apa? Coba deh tulis. Saya mau bacain komentar. Oke. Ini ya Terencia. Oke, ntar nih. Saya mau pin komen dia. Mas Rifat, selama pandemi pernah servis ke dealer nggak? Atau pernah ini ke rumah? Pernah banget. Kalau nggak salah expander saya itu yang baru tuh mau masuk 10.000. Jadi saya minta mekaniknya datang ke sini. Itu very convenient. Mereka datang ya kalau ada sesuatu yang lebih mereka bawa mobilnya ke sana. Tapi kalau nggak mereka kerjain di rumah. Jadi ya itu one of the service yang itu. Cara servis lagi PPKM gimana caranya? Ini tadi pertanyaan yang sebetulnya udah ditanyain. Saya pin lagi. Oke. Caranya adalah, tadi saya udah bilang, download aja aplikasi namanya MMID, Mitsubishi Motors ID. Di situ kita bisa masuk ke feature yang namanya service booking. Nah, setelah service booking, nanti itu akan ada konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu akan membuat jadwal supaya kita datangnya kapan dan gak pakai antri. Jadi kita udah di hari itu mobil kita udah jadiin prioritas di jam yang ditentukan. Jadi memang big problem sih ya selama PPKM ini. Kita selalu bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita pergi itu aman atau enggak. Kalau kita nyampe di suatu lokasi, apa yang akan kita kerjakan gitu kalau kita nggak ada apa-apa. Makanya aplikasi ini membuat itu semua jadi lebih convenient. Dan kalau kalian masih mau perlu bicara langsung, ya silakan ya telepon ke customer service yang nomor teleponnya adalah tadi yang saya bilang di 0804 1300 300. Ya, itu nomor teleponnya. Oke. Apa kita ngobrol live video aja gimana? Siapa yang mau live video sama saya? Siapa yang mau tanya sama saya? Coba yuk. Ada nggak? Coba. View request. Oke. Bentar ya. Saya pilih dulu ya siapa yang mau ini sama saya. Prosesnya berapa lama Om kalau booking servis dari aplikasi? Servisnya langsung ya kalau tergantung schedule-nya di sana. Schedule-nya ada ya pasti secepatnya akan dikasih. View request. Oke, saya panggil ya. Oke, Mr. Ronald. Coba
Ronald, saya udah masukin request Mas Ronald untuk live bareng sama saya. Nah, kok nggak ada ininya, nggak ada gambarnya? Enggak aja. Iya, apa mau apa? Hello? Pengennya apa? Namanya Halo? main apa? Main apa? Oh, Pengen apa? oh, Tuh. apa aja aku. Rasanya makan apa? Oke. Ronald, ada yang mau ditanyakan sama saya? Itu di expander kalau yang untuk ngecas HP di mana aja adanya ya? Oh gitu. Udah punya belum, Mas? Kenapa? Udah punya. Mobilnya udah punya belum? Udah Oh, udah cross. punya. Oh, Ya cross lagi. cross. Oh, sama, Hmm. sama kita. Cross warna apa? Grey. Sama juga warnanya sama saya. Oke. Ya udah, oke, Mas. Nanti habis ini Saya di nyari-nyari close nggak ya, Mas, ketemu ya, video. soalnya. Nggak ketemu. Jadi, nih, di Expander itu ada 3 tempat ngecas. Oke. Pertama, depan tongkat transmisi. Di depan tempat tongkat transmisi, Ya. itu ada colokan di depan tongkatnya, di Itu bagian ya asbak. itu satu. Ya, itu satu ya, itu satu. Ya, ya. Itu kelihatan mata. Nomor Oke. 2 yang nggak kelihatan mata, di armrest, tempat sikut sebelah kiri. Kalau kita nyetir kan sikut ditaruh tuh di tatakan Ya, tangan. ya, Kalau dibuka ya. ada di situ. Nomor 2. Oh, nggak ada ya? Iya. Iya, ngumpat Oke. ada. Oke. Nomor 3, ada satu Ya, lagi, Mas. ya. Nomor 3, kalau kita bangku nomor 3 paling belakang, di Ya. sebelah kanan ada satu colokan lagi. Jadi ada 3 colokannya. Bangku paling belakang. Iya, bangku paling belakang, bukan tengah ya, bangku paling Oke. belakang. Ya. Gitu. Jadi ada colokan buat nge-charge handphone. Oh, oke, Boleh, oke, ya, ya, ya. boleh lah ya. Siap, siap. Oke, Terima kasih banget. terima kasih Thank you, Mas thank ya, you. videonya Ya, ya. ya, Oke, sip, thank you. Nah, oke, sekarang lanjut ke teman-teman dengan pertanyaan berikutnya. Nah, lagi ini oke nih, ya. Nah, siapa lagi? Nah, ini banyak yang jawab, dekat jendela. Minta contoh baju yang saya pakai. Ya, ini baju buat tim balap saya. Mom, expander bokap saya kan ganti pelek ring 17, tapi kok nggak nyaman shock breakernya, nggak seperti buat standar peleknya. Gimana caranya atasi biar nyaman? Nah, ini adalah salah satu tips untuk perawatan. Gini, kalian itu memang saya tahu yang namanya desire atau keinginan untuk bikin mobil lebih bagus lagi daripada standar kan selalu ada. Tapi ingat, itu semua tuh ada resikonya. Resikonya adalah pasti mobilnya akan dikorbankan kenyamanan dari suspensi dan juga pengereman. Hati-hati kalau ganti pelek, ya kan pelek standarnya expander itu ring 16. Kalau diganti ring 17, biasanya lupanya adalah ring 16 bannya tebel, ring 17 bannya jadi tipis. Ban semakin tipis, semakin nggak nyaman. Kedua, resikonya, ban semakin besar, artinya ngeremnya pun juga semakin susah. Jadi hati-hati untuk kalian yang ganti velg gitu ya. Nanti ketika perawatan berkala di bengkel, begitu waktunya, please cek kaki-kakinya. Karena biasanya yang pertama kali kena kaki-kakinya kalau ganti velg gede itu adalah busing-busing. Nah, jangan sampai terjadi hal ini, jangan sampai telat. Pasti mobilnya akan tetap bisa dipakai, tapi udah resikonya dalam keadaan yang nggak sempurna, jadi nggak akan enak. Jadi kalau kalian mau ganti pelek, pastikan juga bannya ukuran yang benar, jangan yang tipis. Karena ban yang tipis itu punya resiko yang sangat besar sekali dalam kenyamanan juga keselamatan. Kalau kalian mau expander yang pelek standarnya ring 17, kalian udah bisa langsung beli expander cross. Karena expander cross memang mobilnya lebih tinggi, bannya juga lebih besar, suspensinya juga lebih panjang, dan mobilnya didesain untuk keadaan yang lebih menjelajah dibandingkan dengan Mitsubishi Expander yang ada. Oke?
Oke, apalagi nih? Apalagi. Oke, kalau semprot disinfektan lebih baik yang fogging atau apa? Nah, oke, ini juga urusan dengan perawatan kendaraan. Kalau urusan kendaraan saya akan jawab masalah disinfektan. Ini baru saya kerjakan 1 minggu yang lalu tepatnya di tempat saya. Saya punya pengalaman, saya sebetulnya honestly saya pernah salah melakukan sesuatu. Jadi kita selalu pikir disinfektan itu kan adalah ya oke, obat penyemprotan untuk hama, virus dan lain-lain. Tapi ternyata disinfektan itu punya banyak grade-nya. Ada yang grade-nya kayak semprotan hama gitu ya, yang fogging. Ada juga yang dari air, tapi yang paling tinggi adalah food grade. Jadi si penyemprotan ini disemprotin ke makanan pun kita nggak apa-apa makanannya. Nah untuk mobil, waktu itu saya pernah 1 kali pakai yang sudah yang water base malah. Yang water base aja masih sedikit berbekas. Jadi saya saranin untuk ambil yang food grade. Karena yang food grade kemarin 1 minggu yang lalu begitu saya taruh di mobil, dia fogging di dalam mobil, habis itu tutup pintu 10 menit, begitu selesai aja, nggak ada bekas sama sekali. Jadi kalau mau apa namanya, kalau mau itu mobil merasa aman ya pakainya yang food grade. Nah ini ada yang seru nih. M Taufik nanya tips mencegah tikus masuk ke mobil. Ya pertama tikus jangan diundang. Kalau tikusnya diundang pasti dia masuk. Enggak, bercanda. Ada caranya. Ini adalah cara yang memang gini. Ini cara trik masa lalu yang masih efektif sampai sekarang. Tikus itu paling suka sama karet-karet sama kabel-kabel, ya. Dan saya pernah punya pengalaman mobil balap saya digigitin tikus, kabel-kabelnya sampai nggak bisa nyala. Cara yang paling efektif untuk mengusir tikus itu bukan pakai kapur barus, karena orang-orang selalu taruh kapur barus. Tapi yang paling efektif adalah taruh daun pandan. Taruh daun pandan di lokasi ruangan mesin sama di bawah mobil. Insya Allah akan berjalan dengan baik, karena saya sudah lakukan ini 10 tahun terakhir, dan tikus-tikus itu banyak yang komplain sama saya karena nggak bisa masuk ke dalam mobil. Jadi ingat ya, pakai daun pandan. Oke. Apa kita ngobrol lagi? Boleh lah ya. Kita ngobrol lagi ya. Videoan lagi ya. Saya undangnya salah satu. Oke, siapa aja yang ada? Davo. Bentar ya. Davo. Ya, biasanya perlu waktu sedikit untuk mengundang. Mas Rifat ekspor setir. Dia belum main nih. Saya taruh dulu deh ya pin yang ini ya. Mas Rifat expander cross di setir bagian kanan itu ada fungsinya, ada switch reset apa ya, fungsinya apa. Sebelah kiri kan untuk tombol volume speaker. Oke. Di sebelah kanan itu adalah cruise control. Jadi cruise control itu adalah satu feature di mobil kita untuk mempertahankan kecepatan di jalanan bebas hambatan. Jadi misalnya nih cara kerjanya gini. Kita lagi nyetir 60 km per jam di jalan bebas hambatan ya. Kalau kita pencet klik 60 km per jam, dia akan jalan 60 km per jam terus sampai di titik kita nginjak rem. Nggak perlu nginjak rem, pokoknya lampu rem nyala dia disconnect. Nah tujuannya itu apa? Ini sangat efektif banget untuk perjalanan jauh. Jadi kalau kita di tol Cipali gitu ya, pokoknya semua tol yang menuju ke jalanan jauh lah gitu. Kan kita biasanya memposisikan kaki di kabel gas, di posisi pedal gas lama itu kan pegel. Dan fungsi ini tuh adalah fungsi yang memang ditujukan untuk perjalanan jauh. Jadi begitu pencet, kita kontrol dari situ aja. Kita bisa lepasin gas, kita bisa lepasin rem, dan mobil akan steady di kecepatan yang kita mau. Tetapi, untuk menambah kecepatan, dan juga untuk mengurangi kecepatan, bisa pakai tombol yang sama. Jadi kalau ke atas itu nambah kilometernya 1 km per jam per 1 kali klik.
Turun pun juga begitu. Di sebelahnya ada tombol juga pencetatan cancel, di mana kita bisa disconnect itu, walaupun cara yang paling simple sebetulnya ya juga nginjek rem, asal lampu rem nyala, sistem itu disconnect dengan sendiri. Begitu. Oke, tadi saya mau mau live tapi nggak bisa tuh. Nah, ini dia nih, ini saya mau jawab nih. Dari Denny Hendra, untuk matic expander saat jalan macet panjang, persetelingnya posisi baik di N apa di D? Oke. Ya, saya pin dulu ya. Oke. Oke, ini saya ajarin sedikit ilmu safety driving. Untuk Mitsubishi Expander, varian Sport sama Ultimate, dan juga Cross di atas, kita itu udah ada feature yang namanya Hill Start Assist. Jadi Hill Start Assist itu mendukung mobil ini untuk tidak merubah posisinya sesuai dengan posisi kita berhenti selama 3 detik di tanjakan. Ya. Jadi kalau kita ada di tanjakan, kita rem, begitu kita angkat gasnya, mobil nggak akan mundur selama 3 detik. Ya. Artinya dia bisa bekerja sama antara rem, gas, transmisi, supaya mobilnya baik-baik aja di posisi yang aman. Oke? Dia udah bisa pikir di tanjakan. Sekarang di kemacetan. Kemacetan itu memang sangat menyiksa mobil. Karena kalau kita terus-terusan gas rem, ya memang stop and go tuh adalah hal yang paling berat sih untuk mobil. Karena bayangin aja kalau kita ibaratnya ya kalau kita mau lari aja, kalau kita lagi titik diem atau kita lagi duduk, mau berdiri, mau jalan, kan yang paling berat adalah gerakan pertama, bukan waktu kita jalan. Begitu juga kalau macet, kalau mobilnya berhenti, jalan, berhenti, jalan, itu emang berat sekali. Cuman, kita sebagai manufacturer kendaraan pun juga udah punya sistem gitu, mengerti bahwa setiap kali mobil ini berhenti, tekanan di dalam transmisi itu sangat kita kurangin. Jadi bisa menambah efisiensi bahan bakar, juga nggak bikin dalam tanda kutip mobil yang ngeden gitu ya, buang-buang tenaga percuma. Dan yang ketiga adalah ya menambah kenyamanan karena getarannya minim. Untuk berhenti yang lama, menurut saya bukan stop and go, jadi berhenti kemacetan yang lama, ditaruh di netral tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah, selama jangan taruh di P, taruh di netral. Tapi tipsnya adalah setiap kali mau taruh di N, saya selalu tarik rem tangannya dulu baru taruh di N. Jadi jangan taruh di N dulu baru tarik rem tangan, karena ada resiko lebih gitu ya. Salah juga kalau setiap kali start and go gitu ya, stop and go, kita masukin N, D, N, D, N, D. Itu nggak baik untuk pipa hidrolik yang ada di dalam transmisi. Jadi kalau stop and go, selama itu kemacetan yang masih dalam kemacetan yang flowing, saya selalu saranin untuk selalu taruh di D aja, nggak diganti kemana-mana. Kecuali kalau udah berhenti lebih dari 2-3 menit, di titik yang sama, udah boleh masukin ke N, tetapi tarik rem tangan dulu sebelum masukin giginya ke netral. Oke? Oke, apalagi nih? Air receiver radiator expander saya berkurang. Sekarang posisi air pas di L pakai satuan. Well, namanya juga receiver, itu adalah tangki untuk tampungan sementara. Jadi ini tidak ada hukum pastinya. Kalau kita tinggal di permukaan yang dingin, di daerah yang dingin, ya pasti receivernya akan baik-baik aja. Kalau kita berada di tempat yang panas, otomatis mesinnya akan lebih panas dan akan mengambil dari receiver. Kalau kita sering di kemacetan, apalagi karena kan sebetulnya menapas mobil itu kan dari knalpot mobil depan, jadi dia akan lebih tersiksa dengan adanya angin panas yang masuk ke dalam mobil. Jadi nggak usah khawatir, di maintain aja, pastikan posisinya air itu selalu dalam posisi bracket yang normal. Selalu pakai air yang direkomendasiin, jangan tunggu sampai lelah lagi. Anyway, selama airnya masih ada itu nggak apa-apa. Tapi L itu udah batas bottom paling bawah, dan itu bukan penyakit akan datang, bukan, tapi lebih kepada warning aja, harus diisi airnya kembali. Oke? Oke.
Banyak banget ya pertanyaan. Saya nggak jangka segini banyaknya pertanyaan. Oke. Oh, pertanyaan ini. Om pilih expander cross biasa atau rocket fastgate ya? Nah, loh. Ini pertanyaan yang tricky sih. Pertanyaan tricky-nya kenapa? Honestly speaking pada saat ini dengan adanya relaksasi PPNBM, kemudian juga adanya edisi khusus dari Mitsubishi Expander, saya ngerasa kalau kalian semua berpikir untuk membeli kendaraan yang di kelas 1500 cc, saya dari pilihan yang tadi di atas, saya pilih Expander Rockford Fosgate Edition. Kenapa begitu? Problemnya, setiap kali kita punya mobil, pasti kan kita pingin punya kenyamanan ekstra. Salah satu yang paling utama gini hari, karena kita makan aja suruh dalam mobil. Kita kalau bisa berpergian pakai mobil sendiri. Artinya kan kita akan spending waktu yang lebih lama lagi dalam kendaraan kita masing-masing. Dan Rockford Fosgate ini adalah sistem audio premium yang datang dari Amerika, DNA-nya itu sama Mitsubishi. Instalasi dari Mitsubishi Expander Rockford Fosgate, sound systemnya itu udah menjadi jaminan dari pabrikan. Jadi kalau kalian berpikir beli expander yang lebih murah terus diinstalasi sound system, tapi akan menggugurkan garansi pabrik, menurut saya itu rada percuma. Saatnya sekarang tuh paling benar, karena PPNBM tuh bikin mobil ini jauh banget diskonnya bedanya. Jadi ini tinggal berapa minggu lagi, tinggal 2 minggu masalah. Diskon PPNBM, manfaatin aja, karena udah sound systemnya bagus, mobilnya juga udah lengkap dengan aksesoris warna-warna hitam, dan yang terakhir adalah semua tuh dalam garansi. Jadi udah full ikut tapi garansi. Itu jarang-jarang kejadian. Waktu kita bikin Rockford Fosgate yang edisi pertama, rencana mau jual 5 bulan, 2 bulan habis. Ini yang edisi kedua, hanya kali ini aja, saya rasa bentar lagi juga habis. Jadi ya manfaatin program-program yang ada selama diskon PPNBM berlaku. Oke. Hey, ini udah lewat 17.30 ternyata. Oke. Ini ada yang nanya, fungsi, nah ini juga nih, ini ilmu. Kalau yang ilmu saya kasih deh. Fungsi di samping tuas transmisi expander, apa ya, kemarin nggak sengaja kepencet muncul overdrive di MID. Hey, kalian belum tahu fungsinya itu apa? Oke. Jadi kalian semua yang punya mobil expander automatic expander itu giginya 4 speed, ya. Kalian bisa oper gigi 1, 2, 1 paling bawah, 2 tengah, D itu 3, 1, 2, 3, 4, ya. Waktu kita lagi cruising dengan kecepatan tertentu, kalau kita mau nyusul, biasanya kan kita injek gas throttle gitu di blip. Tapi ada cara lain, yaitu pencet tombol yang ada di samping, klik gitu. Karena kalau tombol yang dipencet di samping itu kayak ngerubah dari apa namanya? Ya dari kebiasaan kita aja gitu ya, dari tadinya nendang gas jadi enggak gitu. Dan ya pasti begitu tombol itu dipencet akan ada tulisan di MID karena ya emang giginya berubah. Oke, jadi nggak usah panik. Semua informasi yang ada di MID itu informasi akurat sesuai dengan apa yang kita mau. Oke? Kayaknya sesinya udah habis, udah jam 17.35 sekarang. Saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada semua yang udah ikutan. Terima kasih juga kita dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin lain kali kita akan ngobrol lagi minggu depan tepatnya. Kita akan bicara yang harusnya topiknya hari ini yang beres-beres mesin yang belum ada. Kita harus beresin sekarang yang sudah harusnya kita bicarakan minggu depan. Oke? So guys, sampai ketemu lagi di minggu depan. Stay safe, stay healthy, and stay with me. Oke? Sampai ketemu lagi di live Mitsubishi Motors ID berikutnya. Bye-bye.